Halo, Assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Novel Baswedan tidak lolos tes, dia panik. Yang di DKI mungkin lebih panik lagi, ditulis oleh Syardi. Berita ini sudah heboh, jadi rasanya kalian tidak mungkin tidak tahu. Berdasarkan tes wawasan kebangsaan atau TWK, kabarnya ada 75 pegawai yang tak lolos ujian dan kabarnya juga terancam diberhentikan dari KPK. Sontak, berbagai narasi pun berseliweran. Ada yang menyebut ada pemaksaan kehendak dari Ketua KPK, Firly Bahuri, yang berencana memberhentikan para pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Diketahui mereka yang tidak lolos ujian terdiri dari Kepala Satuan Tugas atau Kasatgas, penyidik dan penyelidikan dari unsur internal, pengurus inti wadah pegawai atau WPKPK, hingga pegawai berprestasi lainnya. Novel Baswedan termasuk satu di antara 75 pegawai yang tidak lulus tes. Saya ceritakan dulu sedikit. Menurut Denny Siregar, di dalam KPK terdapat satu perkumpulan yang dinamakan Wadah Pegawai KPK yang dibentuk oleh Abdullahi Hamahua yang sekarang sudah jadi ketua TP3 bareng kakek tua Nyinyir dan juga pernah bikin analogi Musa bertemu Fir'aun saat mendatangi Jokowi. Jadi bisa kalian bayangkan orang ini gimana haluannya. Jadi salah satu fungsi wadah KPK ini adalah merekrut pegawai KPK dan juga menekan pimpinan agar sejalan dengan mereka. Ini ibarat siapapun pemimpin KPK harus tunduk pada wadah ini. Makanya kalian pasti pernah mendengar Taliban di dalam KPK. Kelompok inilah yang berusaha melenceng keluar dari jalur, bertindak dengan nuansa politis, dan bahkan pemerintah pun tidak bisa menyentuh mereka. Bisa dibayangkan KPK ini sangat powerful karena bisa berjalan sendiri. Dan bisa pula kalian bayangkan gimana kalau jatuh dan dikuasai oleh orang yang punya kepentingan tertentu. Ngeri bukan? Makanya tahun 2019 selalu ada RUU KPK bukan? Ini maksudnya adalah penguatan KPK, tapi mereka melawan dan membalikkan keadaan dengan narasi pelemahan KPK. Makanya saat itu terjadi demo rusuh. KPK yang sejatinya didukung rakyat tapi dikuasai segelintir orang yang punya agenda tertentu. Makanya banyak yang percaya KPK sudah dilemahkan. Koruptor bakalan pesta pora kalau tidak paham apa yang sebenarnya terjadi di KPK. Sangat mudah percaya dengan narasi pelemahan KPK ini. Tapi untunglah RUU ini berhasil jadi undang-undang. Sama halnya dengan Undang-Undang Cipta Kerja, ini sangat mendesak sehingga pemerintah tidak mundur oleh narasi para penolak yang kebakaran jenggot. Kenapa? Salah satu poin penting Undang-Undang KPK ini adalah status pegawai KPK yang berubah jadi ASN. Artinya perekrutan pegawai KPK sah diambil alih oleh pemerintah dan tidak bisa lagi seenaknya dilakukan wadah pegawai KPK. Bisa dibayangkan betapa paniknya mereka karena mereka tidak bisa lagi membentuk komplotan tersendiri. Coba pikir begini, saya kerja di sebuah perusahaan, jabatan saya tinggi dan diberi kekuasaan untuk merekrut pegawai. Senetral apapun, pasti sedikit banyak akan merekrut kenalan, atau kerabat, atau siapapun yang siap menerima perintah saja. Kerjaan saya pun lebih gampang, didukung orang-orang saya dan tidak diprotes. Masuk akal? Nah, tiba-tiba saya tidak lagi diberi kekuasaan itu, melainkan perusahaan yang akan merekrut sendiri. Wajar gak saya panik? Wajar. Saya yang mungkin selama ini kerja santai, meskipun salah tidak ada yang berani protes, apapun yang saya suruh selalu dipenuhi, sekarang jadi berubah. Sampai di sini paham gak? Makanya mereka sangat panik selama ini berada di atas angin. Sekarang berubah jadi badai yang tidak sanggup mereka genggam. Perlawanan pasti dilakukan. Makanya kalian mulai ada narasi serupa. Pelemahan KPK, penyingkiran orang-orang yang berintegritas, narasi-narasi yang berupa topeng suci agar masyarakat simpati. Terus ada pula media tempe yang menjijikkan, malah mengompori isu itu dengan kata-kata diduga, kabarnya, dan lain-lain. Media terkenal tapi menggunakan asumsi dan kabar-kabar yang sumber entah dari mana. Media ini juga dari dulu dekat dengan KPK ini, tidak perlu dijelaskan lagi apa alasan kedekatan mereka. Tapi ada satu dampak yang sangat mendebarkan. Kalian juga pasti penasaran, kalau benar nanti yang tak lulus ini diberhentikan, ada satu yang mungkin bakal keringat dingin. Kita mungkin bisa sedikit menemukan titik terang soal gubernur yang selama ini terkesan sangat aman. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.